Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah metodologi penelitian terkait hipotesis dalam penelitian. Jadi di sini kita dapat artikan bahwa hipotesis itu merupakan pendapat yang kita belum tahu antara benar dan salah. Jadi kita harus mengujinya. Oleh karena itu, syarat dari hipotesis itu adalah harus dapat diuji. Jika tidak dapat diuji, maka kita tidak bisa menentukan bahwa itu merupakan hipotesis seperti itu. Pengertian yang kedua, jadi pendapat yang belum lengkap. Kita katakan belum lengkap di sini karena kita belum tahu apakah itu benar atau tidak dari pernyataan itu. Maka dari itu, dengan kita memberikan hipotesis dalam penelitian, itu artinya kita sudah memberikan jawaban sementara atas penelitian kita. Namun belum lengkap karena kita belum tahu hasilnya, apakah hipotesis yang kita gunakan atau yang kita sampaikan di tulisan kita itu benar ataukah tidak. Kemudian yang ketiga adalah jawaban sementara yang dianggap paling tepat secara teoritis. Nah, ini katanya secara teoritis, otomatis ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita meninjau pustaka. Semakin banyak kita meninjau pustaka, semakin tajam tinjauan pustaka kita, semakin banyak pustaka-pustaka yang kita tinjau, baik dari buku, dari jurnal-jurnal ilmiah maupun dari proceeding, kita dapat menentukan jawaban sementara itu sehingga kita rasa itu yang paling tepat dan akan diuji kebenarannya oleh penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis itu juga diartikan sebagai intisari atau kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Kita meninjau banyak pustaka dari berbagai sumber, dari buku, dari jurnal maupun proceeding, kita intisarikan, kita jadikan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan berupa hipotesis. Kemudian menurut statistik, hipotesis itu merupakan pernyataan yang akan diuji dalam penelitian. Nah, kalau pernyataan itu tidak dapat diuji, maka gugur sebagai persyaratan menjadi hipotesis. Jadi kalimat hipotesis merupakan kalimat yang kita ambil berdasarkan intisari dari tinjauan pustaka dan itu harus dapat diuji. Kemudian secara teknis, hipotesis itu berarti pernyataan keadaan populasi yang akan diuji. Dalam penelitian, kita itu berhadapan dengan populasi. Nah, dari populasi itulah kita bisa menentukan hipotesisnya, yang pada akhirnya itu merupakan suatu prediksi terhadap hasil penelitian. Jadi hipotesis ini masih antara benar dan tidak, karena ini masih prediksi terhadap hasil. Kalau itu benar, maka hipotesis kita benar. Kalau itu ternyata ditunjukkan dengan kesimpulan atau hasil penelitian yang memang bertolak belakang, maka kita harus mengikuti apa yang sudah dihasilkan dalam penelitian itu. Kemudian ada beberapa syarat dalam kita merumuskan hipotesis. Yang pertama, hendaknya hipotesis itu menyatakan hubungan antar variabel atau menyatakan adanya perbedaan antar variabel. Jadi dalam penelitian kita memiliki variabel bebas dan variabel terikat, dan itu harus saling berhubungan. Misal seperti ini, kita memiliki variabel terikatnya adalah dosis pupuk. Variabel bebasnya kita lihat ke produksinya, maka ada kaitannya antara dosis pupuk dengan produksi. Kemudian yang kedua, hipotesis itu hendaknya dirumuskan secara padat, singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi kita tidak perlu membuat hipotesis semacam paragraf. Kita hanya buat satu kalimat deklaratif yang itu padat, jelas dan singkat dan maknanya itu mudah dipahami. Poin yang ketiga, hipotesis itu hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan maupun kalimat pernyataan. Jadi bukan dalam bentuk kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti itu sebuah rumusan masalah. Karena ini merupakan pernyataan antara benar dan salah terkait dengan penelitian kita, maka kita tulis dalam rangkaian kalimat deklaratif. Kemudian yang keempat, rumusan hipotesis itu adalah dapat diuji dalam penelitian, bahkan dapat diuji oleh orang lain. Kalau sebuah hipotesis tidak dapat dilakukan
pengujian, artinya kemungkinan tidak ada metode untuk mengujinya, maka lebih baik jangan menggunakan hipotesis itu. Karena ketika dia tidak bisa diuji, bagaimana kita melakukan percobaan? Sedangkan hipotesisnya tidak bisa diuji. Selanjutnya, jenis hipotesis yang biasa kita kenal. Yang pertama adalah hipotesis tentang hubungan. Jadi ada hubungan dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, itu adalah hipotesis tentang perbedaan. Jadi menyatakan adanya perbedaan di antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga adalah hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Misal di hipotesa nol itu pengaruh pupuk A atau pupuk A memiliki pengaruh terhadap beberapa variabel bebasnya. Sedangkan yang hipotesis alternatifnya, pupuk A tidak memberikan pengaruh terhadap beberapa variabel bebas. Jadi ini hal yang bertolak belakang. Berikut adalah hipotesa nol dan alternatif, karena memang ini yang biasanya banyak digunakan. Yang pertama untuk hipotesa nol itu ada persamaan atau tidak ada, atau adanya perbedaan di antara populasi satu dengan populasi yang lain. Kemudian apabila terbukti bahwa hipotesa ini ditolak, maka berarti pula hipotesa tandingan yang diterima. Jadi dalam hipotesa H0 dan H1, jika H0 ditolak, maka yang H1 yang diterima. Kalau H1 yang ditolak, maka H0 yang diterima. Kemudian berarti bahwa ada perbedaan di antara populasi yang diuji. Jika tidak ada perbedaan, maka sama. Kemudian hipotesa 1 atau alternatifnya, hipotesa adanya perbedaan di antara populasi. Kemudian hipotesa tandingan atau kita katakan sebagai hipotesa alternatif, dan dapat dirumuskan dalam 3 bentuk. Yang pertama, A tidak sama dengan B. A lebih besar dari B dan B lebih besar dari A. Ini merupakan variabelnya. Kemudian bagaimana kita menentukan hipotesa alternatif? Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, bergantung landasan teori. Semakin tajam kita mengulas atau kita meninjau teori, meninjau pustaka, semakin banyak pustaka yang kita tinjau, maka semakin tajam hipotesis yang kita rangkai nantinya. Dan itu akan mendukung percobaan kita dan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian semakin tajam rumusan hipotesa semakin baik. Ini ada kaitannya bagaimana kita meninjau teori. Selanjutnya, hipotesa dapat lebih dari satu, bahkan sangat dianjurkan. Juga sangat bergantung apa yang ingin kita uji, apa yang ingin kita dapatkan, data apa saja, maka kita bisa menentukan hipotesanya. Tidak hanya satu hipotesa. Kalau kita ingin mendapatkan beberapa data dan itu memerlukan 3 hipotesa, maka kita harus membuat hipotesa sebanyak 3 dan hipotesa itu harus dapat diuji. Kemudian bila hanya berbeda, maka berlaku hipotesa 1. Berarti kembali lagi ke sini, A tidak sama dengan B. Apabila lebih besar atau lebih kecil, berlaku hipotesa 2 maupun 3. Selanjutnya adalah beberapa contoh hipotesis. Ada suatu penelitian dengan judul Isolasi dan Karakterisasi Rhizobium lahan kering serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Kemudian kita bisa merumuskan hipotesanya menjadi 3 poin. Yang pertama adalah rhizobium pada tanaman kacang tanah dapat diisolasi dan dikarakterisasi. Apakah dapat rhizobium itu diisolasi dan dikarakterisasi pada daerah sekitar perakaran kacang tanah? Itu masih belum tentu. Kalau bisa dilakukan, maka hipotesa kita benar. Kalau tidak, berarti kita tolak hipotesa yang pertama. Jadi masih belum tahu kita kebenarannya. Tapi rumusan hipotesa ini berdasarkan sejauh mana, setajam mana kita meninjau pustaka. Yang kedua, rhizobium dapat memfiksasi nitrogen bebas pada kondisi tercekam. Secara normal, rhizobium itu bisa memfiksasi N pada kondisi normalnya. Bagaimana pada kondisi tercekam? Masih belum tahu. Kalau memang dia dapat, seberapa besar kemampuannya memfiksasi nitrogen, itu masih belum tahu. Maka dilakukanlah penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menjawab ini perlu dilakukan percobaan. Oleh karena itu, hipotesa harus dapat diuji. Yang ketiga,
Laju fiksasi nitrogen berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah. Ini terkait dengan bagaimana fiksasi N oleh rhizobium. Kalau fiksasi N-nya meningkat, kita bisa mempengaruhi pertumbuhan dan produksi kacang tanah. Sedangkan ini kondisi tercekam. Kalau tercekam ternyata fiksasi N rendah dan kebutuhan tanaman justru disuplai dari N yang berasal dari tanah atau dari pupuk, maka hipotesa ini bisa jadi ditolak. Tapi penolakan terhadap hipotesa ini harus berdasarkan hasil penelitian. Nah, kemudian hipotesis dalam percobaan faktorial. Percobaan faktorial ini kita berbicara 2 faktor atau lebih, dan ini yang biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kita ingin memadukan 2 faktor yang pengaruhnya terhadap satu tanaman. Misal kita ingin melihat pengaruh aplikasi misalkan bakteri, katakanlah rhizobium misalkan. Kemudian kita kombinasikan dengan kadar air tanah, itu bisa. Jadi kita padukan 2 itu, kemudian kita rumuskan hipotesis, tetapi sama. Sebelum kita merumuskan hipotesis, kita harus membaca teorinya dulu. Teori yang itu saling mendukung antara rhizobium dengan kadar air tanah, sehingga kita bisa merumuskan. Jadi percobaan faktorial itu tujuannya untuk mengetahui interaksi. Jadi yang pertama, poin penting yang pertama adalah pengaruh interaksi. Yang kedua, bagaimana kita merumuskan masalah tujuan dan hipotesis itu harus inline, harus dalam satu kesatuan. Jika kita memiliki 3 poin rumusan masalah, maka kita harus menentukan 3 tujuan untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut. Kemudian kita menyusun rumusan hipotesis, dan itu juga 3 poin. Jadi hipotesis yang pertama untuk menyelesaikan masalah dan tujuan 1, yang kedua masalah dan tujuan 2, yang ketiga juga sama untuk menyelesaikan masalah dan tujuan yang ketiga. Sedangkan pengaruh faktor tunggalnya itu di nomor 2 kan. Jadi yang nomor 1 itu adalah interaksi kedua faktornya. Dan hipotesa ke-1 yang pertama, jadi yang perlu diingat, terkadang banyak kesalahan di sini. Yang pertama adalah melihat pengaruh interaksi, bukan pengaruh faktor tunggal. Ini contoh hipotesis dalam percobaan faktorial. Judulnya respon pertumbuhan bibit kakao, Theobroma kakao, terhadap aplikasi berbagai dosis pupuk kascing dengan pemberian air yang berbeda. Yang pertama, ini penelitian faktorial, percobaan faktorial. Maka hipotesa yang pertama adalah ingin melihat interaksi. Interaksi antara apa? Dosis, aplikasi dosis pupuk kascing dengan pemberian air yang berbeda terhadap pertumbuhan bibit kakao. Apakah terjadi interaksi antara keduanya? Jadi interaksi ini yang dimaksud satu faktor ketika dikombinasikan dengan faktor lain, pengaruhnya itu jauh melebihi ketika dia sendiri-sendiri. Katakanlah faktor 1 memiliki pengaruh 1, faktor 2 1. Ketika ini dikombinasikan, maka pengaruhnya itu lebih dari 2. Jadi saling sinergi. Yang kedua, aplikasi pupuk kascing sebanyak 100 gram dapat meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman kakao. Yang ketiga, perlakuan pemberian air sebanyak 75% kapasitas lapang dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kakao. Di sini poin pentingnya adalah kenapa 100 gram, kenapa 75% kapasitas lapang. Angka-angka ini didapatkan dari hasil penelitian. Dari mana? Tinjauan pustaka. Semakin tajam kita meninjau pustaka, semakin banyak pustaka yang kita tinjau, kita dapat menentukan sejauh mana, setajam mana hipotesa yang dapat kita rumuskan. Contoh selanjutnya, aplikasi air kelapa dan unsur hara Zn untuk mengatasi layu pentil atau cell wheel pada tanaman kakao dengan teknik penyemprotan buah. Ini ada 2 hipotesis. Yang pertama, interaksi. Jadi terdapat interaksi antara konsentrasi air kelapa dan unsur Zn terhadap penurunan jumlah layu pentil. Yang kedua adalah konsentrasi air kelapa 75% dan unsur hara Zn SO4 itu 1500 mg per liter dapat menurunkan jumlah layu pentil pada tanaman kakao. Selanjutnya,
Ini penelitian yang saya lakukan sendiri. Jadi penentuan dosis optimum N pada tanaman tebu hasil mutasi. Saya merumuskan hipotesis yang pertama, tebu bulawang mutan membutuhkan suplai N yang lebih tinggi dibandingkan bulawang asli. Apakah benar pernyataan saya? Itu belum tentu. Jadi harus diuji. Nah, apakah benar tebu mutan itu membutuhkan suplai N yang lebih tinggi dibandingkan non mutan? Perlu dilakukan pengujian melalui percobaan sehingga kita dapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua, setiap tebu bulawang mutan membutuhkan dosis optimum N yang berbeda dalam mencapai rendemen tertinggi. Benar atau salah pernyataan ini perlu dilakukan pengujian. Bisa jadi setiap mutan itu memiliki dosis yang sama, dosis optimum yang sama, mencapai rendemen tertinggi. Bisa jadi tidak. Ketika memang berbeda dosis optimumnya, maka pernyataan hipotesa ini dapat diterima. Kemudian yang ketiga, tebu bulawang mutan memiliki karakter fisiologis dan morfologis yang lebih baik dibandingkan dengan bulawang asli. Ini terkait dengan penampilan fisik, morfologinya. Kemudian fisiologinya, bagaimana kandungan seperti kandungan gula, kemudian kandungan klorofilnya. Kita cek apakah benar tanaman mutan itu lebih tinggi. Maka dari itu kita lakukan penelitian. Kita tidak bisa menjawab sesuatu masalah tanpa dilakukan percobaan terlebih dahulu. Ini hanya rumusan hipotesis. Dari mana ini? Dari kita meninjau pustaka. Maka dari itu saya ingatkan kembali, semakin banyak pustaka yang kita tinjau, semakin tajam pustaka yang kita tinjau, kita dapat merumuskan hipotesis yang semakin baik. Sekian materi untuk kuliah metodologi penelitian tentang bagaimana kita merumuskan hipotesis. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.